Ini merupakan bagian dari mini project saya sebagai dokter internship. Harapannya motonya adalah TTDJ. Jadi tablet tambah darah dengan jus ya, TTDJ. Jadi ingat kalau minum tablet tambah darah, minum juga jus. Gak harus jus sih, kalau mau buah potong juga boleh. Tapi TTDJ dengan kita minum jus dengan tablet tambah darah, harapannya patuh. Jadinya gak lupa-lupa lagi minum tablet tambah darah. Motonya adalah ngunjuk sehat, bumil hebat. Ya, harapannya dengan rutin minum dan diterapkan bisa meningkatkan kadar HB agar tetap terjaga dan persainannya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Halo Sobat Puskesmas Dukir, hari ini kita akan edukasi tentang masalah kesehatan bersama dokter Vincent. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Hari ini kita akan edukasi tentang anemia pada ibu hamil. Ya. Dokter, apa itu anemia pada ibu hamil, dokter? Ya, jadi anemia itu adalah kondisi ketika kadar hemoglobin atau yang biasa disingkat HB itu kurang dari 11 gram per desiliter pada ibu hamil. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin itu adalah protein yang ada di dalam sel darah merah. Jadi secara tidak langsung kalau misalkan HB-nya rendah, itu bisa menandakan kalau seseorang itu mengalami anemia. Gitu dokter ya. Terus untuk tanda-tanda anemia pada ibu hamil, dokter, seperti apa? Tanda-tandanya gampang, kita bisa mengingat dengan 5L. Jadi apa itu 5L? Lemah, lelah, letih, lesu, lunglai. Dan juga ada gejala-gejala lainnya, seperti misalkan kalau ada masalah dia bibirnya pucat, ya, tampak kelopak matanya pucat, dia juga bisa tampak pusing atau suka kunang-kunang. Nah, itu juga bisa merupakan gejala dari anemia. Jadi kalau seorang ibu hamil ada gejala-gejala tersebut, lebih baik kita melakukan pemeriksaan antenatal care terpadu. Jadi bisa kita periksa kadar HB-nya agar kita tahu apakah ibu hamil itu anemia atau tidak. Bisa diperiksa di puskesmas, dokter ya? Iya, itu juga merupakan program pemerintah. Jadi tentunya tidak perlu khawatir karena jika BPJS atau kartu KIS-nya aktif, tentunya tidak perlu khawatir itu akan gratis karena merupakan program pemerintah. Tentu saja gratis. Lanjut dokter, penyebab anemia pada ibu hamil itu apa, dokter? Ya, jadi kok ada ibu hamil yang anemia, kok ada ibu hamil yang nggak anemia? Nah, penyebabnya itu banyak. Bisa karena kurang makanan yang variatif. Jadi sering misalkan saya lihat trennya ya, makannya sukanya sama terus. Contohnya, pentol, tiap hari pentol aja. Nah, jadi bayangkan kadar tepungnya juga ya, kadar proteinnya dikit. Nah, jadi kalau kayak gitu kurang variatif, jadi nutrisinya kurang beragam. Ya, penyebab lain adalah kekurangan makanan yang kaya zat besi. Penyebab lainnya juga bisa karena dia jaraknya yang terlalu dekat. Jadi barusan lahiran, kemudian dia langsung akan melahirkan lagi, hamil lagi. Ya, jadi kan disarankan tidak kurang dari 2 tahun ya. Jaraknya itu kalau bisa tuh lebih dari 2 tahun ya, jangan terlalu dekat. Karena dia barusan berdarah, keluar darah banyak, ini hamil lagi, mau berdarah lagi. Jadi itu kan tidak baik ya. Nah, kemudian faktor risiko lainnya adalah ketika misalkan seorang ibu hamil itu mengalami infeksi. Ya, infeksi itu jangan kita pikir harus sesuatu yang nyata kayak kena di kulit atau dia berdarah atau dia borokan gitu, enggak. Kadang infeksi saluran cerna kayak ada cacingan atau makanannya yang kurang bersih, kurang matang, itu juga bisa mengakibatkan seseorang itu mengalami anemia karena nutrisi yang harusnya untuk ibu itu diambil oleh kuman. Satu lagi adalah kekurangan energi kronis. Jadi sekarang pemerintah juga membagikan susu loh. Jadi susu yang dibagikan itu tujuannya agar bisa meningkatkan berat badan, agar bisa mengejar peningkatan berat badan yang diharapkan pada ibu hamil. Ya. Oke dokter, lalu dokter, apa akibat yang terjadi jika pasien itu anemia, dokter? Ya, akibatnya itu banyak ya. Jadi akibatnya itu yang kita tidak mau adalah pertama bisa mengakibatkan keguguran pada janinnya. Ya, kemudian bisa juga bayinya itu lahir, tapi udah lahir beratnya itu rendah, gak nyampe 2.500 gram, gak nyampe 2,5 kilo. Jadi berat badan lahir rendah pada ibu hamil anemia itu meningkat risikonya. Bisa juga prematur, belum saatnya lahiran, belum saatnya brojol ya, tapi udah keburu brojol kurang dari 9 bulan, itu prematur. Ya, bisa juga saat persalinannya berbahaya bagi ibu hamil yang anemia karena dia berdarah, dan perdarahan pada ibu hamil itu mengakibatkan merupakan
penyebab kematian yang tertinggi juga di Indonesia ketika seorang ibu hamil itu anemia dan berdarah terus-menerus ya. Jadi itu adalah hal yang kita tidak inginkan. Salah satunya lagi juga bisa bayinya udah lahir, tapi udah lahir habis itu meninggal ya. Jadi itu itu akibat dari anemia ya, yang kita tidak inginkan. Sehingga penting sekali untuk ibu-ibu cek HB dan mengonsumsi tablet tambah darah ya. Oke dokter, lalu mengapa kita perlu mengkonsumsi tablet tambah darah dokter? Ya, mengapa perlu tablet tambah darah atau disingkat TTD? Ya, jadi kita udah tahu kalau ibu hamil kan pasti mau lahiran nanti kan? Nah, lahirannya mau caranya dia lahiran normal, mau dia lahir dengan di bedah sesar, atau dia operasi sesar ya, atau dia mau lahirnya di vakum, apapun caranya, mau di bidan, di dokter spesialis, pasti kalau namanya lahiran itu pasti berdarah. Persalinan itu pasti berdarah. Karena kita udah tahu nanti akan berdarah, makanya kita siapkan dengan tablet tambah darah agar selama persalinannya itu berjalan dengan lancar. Minimal dengan seorang ibu hamil, normalnya aja ya, gara-gara ibu hamil harus minum 90 tablet. Itu selama kira-kira 3 bulan tiap harinya minum 1 tablet. Apalagi kalau ibu hamil itu mengalami anemia. Ya, kalau ibu hamil itu anemia, sehari jadinya harus minum sekitar 2 tablet. Harapannya nanti pas udah di trimester 3 darahnya, HB-nya udah naik kembali. Kalau tetap gak cukup gimana? Kita akan rujuk ke dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Karena perlu kita mungkin berikan obat secara transfusi ataupun bisa diperlukan juga transfusi darah. Ya. Oke, yang penting juga ibu hamil itu suka minum tablet tambah darah terus dia mual. Nah, sebaiknya dikonsumsi dengan sudah mengonsumsi makanan. Jadi jangan perutnya kosong. Dan juga kadang kalau kita lihat ya, itu nanti pupnya atau buang air besarnya itu agak hitam ya. Jadi buang air besar kehitaman itu merupakan salah satu hasil metabolisme atau pencernaan dari zat besi. Jadi jangan takut ya, kayak ibarat kata kayak kita makan buah naga, ya kan kencingnya jadi kayak agak ungu. Jadi jangan mikir ini keracunan saya jadi gak diminum. Nah, itu yang menjadi mitos-mitos ya, yang takutnya ibu mikir keracunan jadi gak minum tablet tambah darah gitu. Oke, jadi sangat wajar ya jika ada perubahan warna ketika kita minum tablet darah berhubungan dengan feses atau dengan buang air kecil tadi. Oke dokter, untuk cara minum sendiri tablet tambah darah bagaimana dokter biar efektif? Nah, biar efektif, sering kali ibu hamil kan minum tablet tambah darah tuh mual ya. Jadi habis mual, yang mereka lakukan apa? Mereka minum dengan teh atau kopi ataupun susu. Itu tidak boleh. Ya, jadi kalau musuhnya zat besi, tablet tambah darah itu kan mengandung zat besi dan asam folat. Nah, musuhnya zat besi itu adalah kopi, teh, dan susu. Termasuk tablet kalsium yang kita berikan. Makanya kita menyarankan agar tablet kalsium laktat yang diberikan di puskesmas itu tidak boleh diminum bersamaan dengan tablet tambah darah. Dibedakan waktunya. Ya, jadi biar efektif gimana? Minum dengan vitamin C. Ya, vitamin C itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi itu di usus halus. Jadi nanti yang diserap itu jadi lebih banyak. Harapannya itu bisa akhirnya membantu biar HB-nya itu bisa meningkat dengan lebih cepat. Ya, kemudian disarankan juga minumnya di malam hari. Ya, kalau misalkan ibu hamil minum malam hari, dia akan gejala-gejala mualnya bisa berkurang. Jadi harapannya lebih patuh untuk minum tablet tambah darahnya. Oke dokter, untuk zat besi sendiri terdapat pada makanan apa dokter? Nah, jadi yang sering kita gampang temui adalah hati ampla. Ada mitos ya yang katanya dikatakan nggak boleh makan hati ampla kalau misalkan lagi hamil. Sebenarnya itu tidak tepat. Justru hati ampla itu kandungan zat besinya tuh tinggi. Ya, jadi itu justru sumber yang bagus, sumber hewani yang bagus ya. Ya, jadi zat besi itu sendiri bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Yang dari hewan, contohnya itu hati ampla. Kalau yang contoh lain dari hewan adalah daging merah. Jadi contohnya daging sapi, daging kambing, itu semua daging merah yang kaya akan zat besi. Contoh lainnya kalau yang dari tumbuhan itu adalah bayam ataupun tahu tempe. Tapi kalau bayam udah dimasak, jangan dibiarkan kelamaan di udara. Jadi setelah masak dimakan. Ya, harapannya gak apa-apa mau ada sumber dari hewan dan tumbuhan, meskipun yang hewan lebih bagus ya penyerapannya. Tapi kalaupun dari tumbuhan ya tidak apa-apa. Ya, harapannya dengan mengonsumsi dari sumber yang hewan dan tumbuhan zat besi ini dengan dibarengi dengan vitamin C, dia akan meningkatkan penyerapan di usus dan bisa meningkatkan kadar HB pada ibu hamil yang anemia. Oke, untuk vitamin C sendiri dokter, yang paling bagus terdapat dalam buah apa dokter? Kalau paling bagus itu banyak ya. Jadi vitamin C itu juga sumbernya banyak. Di Jombang kan banyak jeruk peras kan. Nah, jadi boleh minum jeruk peras. 1 gelas ya, sekitar 1 gelas jeruk peras itu kira-kira mengandung zat vitamin C-nya itu bisa 90-an miligram ya. Buah lain contohnya ibu hamil kan suka ngidem mangga,
juga gitu kan. Nah, jadi itu bagus juga. Itu bisa 60 mg kira-kira vitamin C-nya. Ya, kiwi juga tinggi, ya, stroberi, dan satu lagi yang tinggi itu adalah jambu biji merah. Ya, jadi ada beberapa makanan yang bisa dimakan, tapi harapannya kalau misalkan ada asam lambung, kita bisa kurangi ya yang terlalu asam ya. Jadi dijarakin juga ya makannya. Tapi kalau misalkan ibu hamil ngidam, daripada minumnya pakai teh, mendingan minumnya pakai jus buah gitu. Oke, terima kasih Dokter Vincent kesempatannya pada hari ini. Banyak ilmu yang kita terima dan sampai jumpa dokter di lain kesempatan. Oke, dadah.